Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. By the way, hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba berdoa buat setiap pemirsa, buat setiap yang menonton video ini, yang mendengar video ini. Tuhan memberkati mereka, biar firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka untuk menjalani hari-hari ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan tuntunan Roh Kudus. Kuduskan kami semuanya, kuduskan hamba-Mu, kuduskan segenap hidup kami Tuhan, agar tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap baca firman Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan beri penghiburan bagi yang berduka cita. Karena kami percaya orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya kami berdoa. Amin, amin, amin. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba perhatikan pada ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi gembala kita yang agung adalah Tuhan. Dialah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa, yang telah mengangkat kita dari kebinasaan, yang telah mengurapi kita dengan minyak agar tetap kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita punya gembala yang agung yaitu Yesus Kristus, hidup kita juga harus mencerminkan karakter gembala agung tersebut. Nah, pertanyaannya, apa prinsip gembala di dalam kehidupan kekristenan kita? Yang pertama, seorang gembala adalah seorang yang hidup di dalam kasih. Yesus Kristus adalah gembala yang sejati. Karena kesejatiannya dia memberikan contoh dan teladan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Makanya Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah contoh kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapa kita, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita hingga pada saat ini, yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa sehingga kita meraih kemenangan. Adalah gembala yang penuh dengan kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau sebagai kepala rumah tangga, atau engkau sebagai istri, engkau sebagai suami, engkau harus menjadi gembala bagi keluargamu. Engkau anak-anak muda, engkau harus menjadi gembala di dalam komunitasmu, di dalam masa hidupmu, di dalam pergaulanmu. Engkau harus menjadi gembala dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap kepemimpinanmu, baik itu engkau memimpin perusahaan, baik itu di tempat kerja, baik itu engkau sebagai karyawan, wirausahawan, engkau harus menjadi gembala. Kenapa? Karena gembala adalah bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa, bicara tentang sukacita, bicara tentang damai sejahtera. Nah, engkau dimanapun engkau Tuhan tempatkan, engkau harus punya karakter gembala yang hidupnya di dalam kasih. Yang kedua, apa prinsip dari seorang gembala? Dia menuntun. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan,
pada ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Seorang gembala bukan seorang yang memiliki hati yang suka fitnah orang. Seorang gembala bukan orang yang suka gosipin orang lain. Seorang gembala bukan seorang yang membawa kepada jurang maut atau kepada dosa. Seorang gembala bukan menjadi orang yang kasar dan yang tidak peduli terhadap orang lain. Tetapi seorang gembala adalah seorang yang menjadi penuntun agar orang-orang yang ada di dekat kita diberkati, agar orang-orang yang ada di sekeliling kita siap menjadi warga kerajaan Allah. Jadi prinsip seorang gembala dalam menuntun. Kenapa dituntun? Karena dunia hari-hari ini adalah dunia yang jahat. Banyak orang tergiur dengan hawa nafsu duniawi dan dosa, tetapi seorang gembala adalah seorang yang memiliki hati yang menuntun setiap orang yang belum percaya kepada Yesus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang memiliki hati gembala adalah orang-orang yang menuntun seorang atau seseorang, orang yang belum percaya Yesus, orang yang sudah percaya Yesus tapi masih bergumul dengan pergumulan hidupnya, dituntun dan diarahkan kembali kepada jalan kebenaran, keselamatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang gembala dia memiliki hati yang menuntun. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa prinsip dasar seorang gembala? Seorang gembala adalah menarik dan mengarahkan kembali kepada tujuan utamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada zaman itu gembala itu memiliki tongkat, dan tongkatnya itu di ujungnya itu berbentuk huruf U, ya. Tujuannya jelas, yaitu ketika ada kawanan domba atau ada domba yang mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka tongkat itu akan berfungsi menarik kembali domba yang mulai menyimpang itu ke barisan semula atau ke posisi semula. Ini menggambarkan kepada kita seorang gembala memiliki hati yang mengarahkan, menuntun, menarik kembali orang yang tersesat, orang yang jatuh di dalam dosa, untuk kembali mengenal kasih Tuhan, kembali ke dalam posisi yang tepat, itu menjadi percaya kepada Tuhan, menarik kembali agar tertib, agar ikut dengan pola seorang gembala yang memiliki tujuannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip ini harus menjadi bagian hidup di dalam kehidupan kita, yaitu menarik dan menuntun serta mengarahkan setiap orang yang belum percaya, bahkan orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, untuk ditarik kembali menjadi warga kerajaan Allah, fokus kepada keselamatan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tugas dari seorang gembala tidaklah mudah. Itu sebabnya seorang gembala harus tetap sukacita, harus tetap semangat, harus tetap memiliki damai sejahtera. Karena tantangan yang dihadapi berat, tantangan yang dihadapi sukar, penuh dengan air mata, kadang-kadang penuh dengan pergumulan. Tetapi di balik semuanya itu ada sukacita yang menanti, ada kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Dan yang terakhir, apa prinsip dasar seorang gembala? Prinsip dasar seorang gembala adalah membawa domba-dombanya untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu kadang-kala menyakitkan, kebenaran itu kadang-kala tegas, kebenaran itu kadang-kala indah, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang untuk melakukan kebenaran itu sulit, tetapi dengan baik. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Alkitab bicara buat kita, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap kuat untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, maka kita akan melihat hari-hari kita penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan adalah gembala kita yang tidak pernah kekurangan. Dia tetap memelihara kita, Dia tetap menjaga kita. Itu sebabnya kita boleh saja berbangga, tapi dengan kebanggaan kita jangan menjadikan kita sombong di hadapan Tuhan. Kita bangga punya Tuhan sebagai gembala. Oleh sebab itu kita hidup harus punya hati gembala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti kita
sepanjang masa. Artinya kita jangan pernah mencari berkat ketika kita memiliki hati gembala, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menuntun dan menarik orang yang tidak terseret dengan hal duniawi, maka berkat itu akan mengalir, berkat itu akan datang. Berkat kita tidak akan pernah tertukar dengan berkat orang lain, karena kita punya sesuatu yang spesial dan Tuhan sudah mengaruniakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah iri dengan berkat orang lain, jangan pernah fitnah orang hanya karena masalah berkat, tetapi kita berbangga. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Kristus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Haleluya, tetap semangat, tetap sukacita, maka kita akan melihat berkat Tuhan luar biasa atas kita, karena kita punya gembala yang hebat, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Jadikan hari ini hari yang luar biasa. Haleluya.